Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis butir soal pilihan ganda. Pertama kita buka lembar kerja dari analisis butir ganda. Nah, di sini ada pengisian identitas. Pertama saya jelaskan terlebih dahulu bahwa analisis butir soal saya ambil contoh dengan 10 soal pilihan berganda, di mana saya ambil sebagai sampel atau contoh sebanyak 34 orang siswa. Kemudian saya ambil contoh di sekolah SMK N Binjai, SMK N1 Binjai. Nah, kita mulai dari sheet yang pertama yaitu input 01. Di sini pengisian identitas mulai dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, nama tes, SK atau KD, nama guru, NIP, semester, tahun pelajaran, tanggal tes, tanggal diperiksa, nama kepala sekolah, NIP, tempat laporan, tanggal laporan, skor atau skala penilaian, nilai KKM, alternatif jawaban, option A sampai E, skor benar, atau skala, kunci jawaban. Nah, di sini ada soal nomor 1, nomor sampai nomor 10 yang diisi 1 sampai 10. Di sheet yang pertama ini semua sampai di sini kita input atau kita isi secara manual. Kemudian setelah terisi di sheet yang pertama, kita masuk ke sheet berikutnya di input 02. Di sini ada 34 responden atau sampel. Nah, kunci jawaban dari setiap siswa kita input di sheet yang kedua ini. Inilah kita input secara manual. Kemudian setelah terisi jawaban dari setiap siswa, kita masuk di sheet berikutnya yaitu laporan peserta. Di laporan peserta ini sudah terisi secara otomatis dengan menggunakan rumus Excel. Kemudian di sini ada menggambarkan berapa benar dan berapa salah, serta skor dan nilainya serta keterangannya. Kemudian kita lihat di sheet berikutnya yaitu laporan butir. Di analisis butir soal pilihan ganda, di sini diperoleh juga secara otomatis, mulai dari nilai daya bedanya, tingkat kesukaran, alternatif jawaban tidak efektif, dan kesimpulan akhir. Kita bahas dulu untuk daya beda. Daya beda untuk soal nomor 1 yaitu sebesar 0,229 dengan keterangan cukup baik. Untuk soal nomor 2 diperoleh sebesar 0,670 keterangan baik. Soal nomor 3 diperoleh 0,461 dengan keterangan baik. Nomor 4 diperoleh hasil 0,557 dengan keterangan baik. Nomor 5 diperoleh hasilnya yaitu 0,427 kategori baik. Nomor 6 diperoleh 0,196 keterangan tidak baik. Nomor 7 diperoleh 0,640 keterangan baik. Nomor 8 diperoleh hasilnya 0,593 keterangan baik. Nomor 9 diperoleh hasilnya 0,653 keterangan baik. Soal nomor 10 diperoleh hasilnya yaitu 0,198 dengan keterangan tidak baik. Untuk tingkat kesukaran, kita pahami terlebih dahulu bahwa cara untuk mendapatkan tingkat kesukaran kita lihat dari rumusnya yaitu
Untuk tingkat kesukaran rumusnya P sama dengan B per JS. P-nya itu dimana indeks kesukaran, kemudian B-nya banyaknya siswa yang menjawab benar, kemudian JS itu jumlah seluruh siswa peserta tes. Atau P sama dengan total jumlah siswa yang menjawab benar dibagi N banyaknya siswa peserta tes. Kemudian kita lihat untuk soal nomor 1. Nah, diperoleh hasil 0,235, di mana jumlah seluruh peserta tes yaitu 34 orang. Kita buat keterangannya untuk nomor 1. Untuk soal nomor 1, ya, itu tadi rumusnya yaitu jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa peserta tes, ya. Berarti jumlah siswa menjawab benar untuk soal nomor 1 kita lihat boleh dari sheet ini kita lihat banyaknya siswa yang menjawab benar yaitu sebanyak 8 orang. 8 dibagi dengan jumlah seluruh peserta tes yaitu 34 orang. Sehingga diperoleh hasilnya tadi yaitu 0,235. Nah, 0,235 ini kita lihat berada di interpretasi yang mana? Yaitu berada di interpretasi sulit, di mana tingkat kesukaran lebih kecil dari 0,30. Ya, 0,235 lebih kecil dari 0,30 sehingga dinyatakan soal nomor 1 yaitu sulit. Untuk soal nomor 2, jumlah siswa yang menjawab benar untuk soal nomor 2 yaitu kita bisa lihat dari jawaban siswa ini. Untuk soal nomor 2 banyaknya siswa menjawab benar yaitu 27 orang. 27 dibagi jumlah peserta tes 34 sama dengan hasilnya 0,794. Nah, 0,794 ini berada di lebih besar dari 0,70. Sehingga soal nomor 2 dinyatakan mudah. Untuk soal nomor 3, jumlah siswa yang menjawab benar yaitu sebanyak 19 orang dibagi jumlah peserta tes semua 34 sehingga diperoleh hasilnya 0,559. Nah, interpretasinya berada di 0,559. Kita lihat berada di tengah-tengah ini sehingga berada dalam keterangan atau kategori sedang.
Ya, soal nomor 3 dinyatakan sedang tingkat kesukarannya. Untuk soal nomor 4 diperoleh hasilnya 0,765, di mana ini diperoleh dari banyaknya jumlah siswa yang menjawab benar, yaitu 26 orang dibagi 34 orang, ya, sama dengan 0,765, dimana ini berada di kategori 0,765, di kategori atau keterangan mudah. Ini tadi soal nomor 4. Kemudian untuk soal nomor 5, jumlah siswa yang menjawab benar yaitu sebanyak 24 orang dibagi jumlah keseluruhan yaitu 34, sehingga diperoleh hasilnya untuk nomor 5 0,706. Nah, 0,706 berada di lebih besar dari 0,70. Sama seperti soal nomor 4. Dan ini keterangan atau kategori tingkat kesukarannya mudah. Untuk soal nomor 6, jumlah siswa yang menjawab benar yaitu sebanyak 8 orang dibagi 34 keseluruhan, sama dengan 0,235, di mana 0,235 ini kita lihat berada di kategori lebih kecil dari 0,30. Sehingga soal nomor 6 dinyatakan sulit, ya, sulit atau sukar. Untuk soal nomor 7, jumlah siswa yang menjawab benar yaitu sebanyak 24 orang dibagi 34, sama dengan hasilnya 0,706. 0,706, sehingga berada di interprestasi lebih besar dari 0,70. Masuk di kategori tadi yaitu mudah. Untuk soal nomor 8, jumlah siswa yang menjawab benar yaitu sebanyak 20 siswa atau peserta dibagi 34, sama dengan hasilnya 0,588, sehingga berada di kategori sukar karena lebih kecil dari 0,30.
Untuk soal nomor 9, jumlah siswa yang menjawab benar yaitu sebanyak 17 orang dibagi 34 orang, keseluruhannya sama dengan, jadi totalnya untuk soal nomor 9 0,5. Nah, 0,5 berada di interpretasi sulit karena lebih kecil dari 0,3. Berada di tingkat kesukaran karena 0,5. Untuk soal nomor 9 yaitu berada di kategori sedang. Ini berada di antara lebih 0,3 lebih kecil dari 0,5 dan lebih kecil dari 0,70, sehingga soal nomor 9 dinyatakan memiliki tingkat kesukaran sedang. Untuk soal terakhir, soal nomor 10, jumlah siswa yang menjawab benar yaitu sebanyak 14 orang dibagi 34 sama dengan hasilnya 0,412. Nah, 0,412 berada di kategori sulit. Maksudnya berada di kategori sedang karena berada di antara. Soal nomor 10 memiliki kategori sedang karena 0,3 lebih kecil dari 0,412 dan lebih kecil dari 0,70. Maka dapat disimpulkan soal nomor 1 sulit, soal nomor 2 mudah, 3 sedang, 4 mudah, 5 mudah, 6 sulit, 7 mudah, 8 sedang, 9 sedang, 10 sedang. Untuk alternatif jawaban tidak efektif, ini tidak ada untuk soal nomor 1. Maksudnya yaitu semua peserta tes menjawab semua option dari mulai A sampai E. Untuk soal nomor 2, alternatif jawaban tidak efektifnya yaitu E, maksudnya yaitu semua siswa tidak ada yang memilih option E. Untuk soal nomor 3 tidak ada, maksudnya yaitu semua siswa 34 orang ini memilih semua option yang ada di antara A sampai E. Nomor 4 juga seperti itu, maksudnya yaitu semua siswa menjawab atau memilih option dari A sampai E. Nomor 5, alternatif jawaban tidak efektifnya yaitu option D, maksudnya yaitu 34 siswa tidak ada yang menjawab atau tidak ada yang memilih option D. Nomor 6, alternatif jawaban tidak efektifnya tidak ada, maksudnya yaitu bahwa semua siswa, 34 siswa memilih semua option yang ada dari A sampai E. Nomor 7, alternatif jawaban tidak efektifnya yaitu D, maksudnya bahwa semua siswa atau peserta tes tidak ada menjawab atau tidak ada memilih option D. Nomor 8, 9, dan 10, alternatif jawaban tidak efektifnya tidak ada, maksudnya adalah bahwa semua peserta memilih option di antara A sampai E.
Untuk kesimpulan akhirnya, untuk soal nomor 1, cukup baik dikarenakan daya bedanya cukup baik dan tingkat kesukarannya sulit. Untuk soal nomor 2, kesimpulan akhirnya cukup baik dikarenakan memiliki daya beda baik dan tingkat kesukaran mudah. Dan untuk soal nomor 3, kesimpulan akhirnya baik karena daya bedanya baik dan tingkat kesukarannya sedang. Nomor 4, cukup baik dikarenakan daya bedanya baik dan tingkat kesukarannya mudah. Begitu juga untuk soal nomor 5, cukup baik karena memiliki daya beda baik dan tingkat kesukaran mudah. Untuk soal nomor 6, kesimpulan akhirnya tidak baik dikarenakan daya bedanya tidak baik dan tingkat kesukarannya sulit. Soal nomor 7, kesimpulan akhirnya cukup baik karena daya bedanya baik dan tingkat kesukarannya mudah. Untuk soal nomor 8, kesimpulan akhirnya baik karena memiliki daya beda baik dan tingkat kesukaran sedang. Untuk soal nomor 9, kesimpulan akhirnya baik karena memiliki daya beda baik dan tingkat kesukaran sedang. Untuk soal nomor 10, kesimpulan akhirnya tidak baik dikarenakan daya bedanya tidak baik dan tingkat kesukaran soalnya sedang. Demikian untuk laporan butir atau analisis butir soal pilihan berganda di sheet yang keempat. Kita masuk ke sheet yang berikutnya. Ini adalah pola jawaban dari siswa atau peserta tes. Ya. Untuk 10 soal pilihan berganda, ini sudah terisi otomatis dengan menggunakan rumus formula. Di sheet berikutnya tidak kita gunakan karena esai tidak ada. Materi remedialnya, ini laporannya secara otomatis juga dengan menggunakan rumus Excel atau formula. Peserta remedialnya ini juga terisi atau terinput secara otomatis. Demikianlah penjelasan mengenai analisis butir soal. Saya ucapkan terima kasih.